Setiap kali bencana melanda, kita selalu disuguhkan dengan angka. Jumlah korban, rumah rusak, orang hilang, atau yang terluka. Statistik resmi ini muncul dengan sangat cepat. Seolah semuanya terukur, terkendali, dan sangat profesional. Dari layar televisi hingga laporan pemerintah. Angka-angka itu seakan menjadi bukti bahwa negara sedang bekerja. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya ada di balik angka-angka itu? Di balik setiap digit statistik, tersimpan cerita yang sering kali terlupakan. Cerita tentang kegagalan nyata sebuah sistem. Tentang rakyat yang menanggung akibat dari ketidakpedulian dan respons yang lambat. Inilah yang bisa kita sebut sebagai psikologi gelap birokrasi. Statistik seringkali tidak dibuat untuk memberi gambaran utuh, melainkan untuk menenangkan publik. Untuk menutupi lambatnya respons di lapangan, dan menampilkan citra negara yang selalu siap siaga. Bayangkan situasinya. Angka-angka dikompilasi dengan rapi. Laporan disusun dengan cermat. Tetapi nyawa yang seharusnya bisa diselamatkan tidak selalu dihitung dengan cara yang sama. Ada korban yang tak tercatat, bantuan yang datang terlambat berhari-hari, atau proses evakuasi yang tertunda karena prosedur yang berbelit-belit. Semua ini benar-benar terjadi, meskipun mungkin tidak akan pernah muncul dalam dokumen resmi manapun. Sindiran paling pahitnya adalah ini. Keberhasilan penanganan bencana oleh negara seringkali diukur dari seberapa rapi laporannya, bukan dari seberapa banyak nyawa yang berhasil diselamatkan. Saat bencana terjadi, aparat sibuk menyiapkan data untuk atasan. Pejabat sibuk menandatangani formulir dan menghadiri rapat koordinasi. Media pun ikut menyorot angka demi sebuah headline yang menarik perhatian. Sementara itu, di tengah puing-puing, siapa yang benar-benar bekerja? Rakyat yang terdampak. Mereka saling menolong, bahu-membahu membangun tenda darurat, dan berbagi makanan seadanya. Solidaritas dari masyarakat inilah yang seringkali menutupi kekosongan tanggung jawab dari institusi yang seharusnya hadir paling depan. Namun, penderitaan mereka tetap nyata dan terus berlangsung, jauh dari sorotan kamera dan laporan statistik. Lebih ironis lagi, angka yang dipublikasikan seringkali menyembunyikan fakta yang lebih besar. Rumah yang runtuh di desa terpencil, jalan yang terputus total, dan nyawa yang hilang di luar jangkauan tim penyelamat. Semua ini bisa jadi tidak pernah masuk hitungan. Statistik menjadi semacam alat propaganda. Angka-angka itu menenangkan. Citra yang ditampilkan menghibur, dan kritik pun berhasil diredam. Publik akhirnya terbuai oleh narasi angka, sementara tragedi kemanusiaan yang sesungguhnya terus terjadi tanpa terlihat. Psikologi gelap ini menegaskan satu hal yang sangat penting. Ketika statistik menjadi lebih penting daripada realitas di lapangan, bencana kemanusiaan berubah menjadi sekadar angka. Korban tak lebih dari sekadar data. Nyawa menjadi komoditas untuk sebuah laporan, dan sistem yang seharusnya melindungi rakyat, pada akhirnya hanya sibuk melindungi citranya sendiri. Pada akhirnya tragedi tetap berlangsung. Warga tetap menderita dalam diam. Statistik tetap terlihat rapi di atas kertas. Dan negara, dari kejauhan, tetap terlihat berfungsi dengan baik. Padahal, kenyataannya, tanggung jawab yang seharusnya diemban dan nyawa yang seharusnya diselamatkan telah ditunda, bahkan mungkin dilupakan. Ini bukan berarti semua upaya pemerintah sia-sia. Tentu tidak. Ada banyak pahlawan tanpa nama di lapangan, baik dari pemerintah maupun relawan. Namun, kita perlu lebih kritis terhadap narasi yang disajikan. Kita perlu melihat, melampaui angka, dan mencari cerita manusia di baliknya. Karena setiap angka dalam statistik bencana adalah representasi dari kehidupan, harapan, dan kehilangan. Mereka bukan sekadar data. Mereka adalah kita. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian punya pendapat atau pengalaman terkait hal ini, bagikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berdiskusi tentang isu-isu penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.